Anda masih menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Yes. dari tadi Bapak mengatakan sesuatu yang sangat penting sekali tentang fokus. Fokus itu kan berpusatnya di akal, Pak. Apa dia bisa menyentuh perasaan juga? Begini, fokus itu orang yang berfokus lebih penting daripada apapun. Nah, karena kita yang berfokus, maka yang tumbuh atau mengecil itu kita. Yuk kita lihat sekarang bagaimana nikmat itu tumbuh kalau kita mensyukurinya. Nikmat itu tumbuh kalau mensyukurinya tidak membutuhkan nikmat baru. Nikmat yang sama, itu tumbuh. Yuk, kita lihat meme-nya. Fokus adalah pendalam rasa. Banyak orang perasaannya tipis di atas, melayang, ringan, tidak nempel. Gitu. Orang-orang yang berfokus dalam. Contohnya, waktu saya masih single dulu, istilah lokalnya jomblo. Oke. Waktu saya masih single, saya pergi ke sebuah pujasera, mau makan tapi karena nggak enak badan rasanya mau pesen apa, nggak pernah begitu nggak rasanya. Mau makan apa nggak enak. Di sebelah saya ada adik-adik ini seorang adik tukang bangunan, gitu. Kan biasanya mereka lapar, gitu kan. Begitu duduk di meja sebelah saya lihat nasi putih panas, dikasih telur bumbu Bali itu sama bumbu Bali yang merah itu. Begitu datang, dia lihat betul, nggak dia apa-apakan dulu. Saya juga melihat kenapa. Ininya naik turun. Itu naik turun. Lalu diaduk sampai pas dipastikan setiap butir nasinya merah. Waduh, ininya naik turun. Saya melihat, apa dampaknya ke saya? Lapar. Kepingin. Fokus adalah pendalam rasa. Jadi dia itu dalam rasa ingin makannya karena dia berfokus. Saya timbul rasa ingin makan karena melihat dia. Berarti orang berfokus itu menular loh fokusnya. Ya. Ini bagian serunya nih, Pak. Silakan ditampilkan kembali polling. Apakah Anda akan memberitahu sang suami tentang permintaan doa selingkuh istrinya? Untuk Anda yang memilih jawaban A, ya, 42%, dan memilih jawaban B, tidak, 58%. Kita akan meminta Anda yang telah memilih jawaban-jawaban ini untuk mempertanggungjawabkannya di atas panggung. Boleh diangkat tangannya? Silakan, Pak. Silakan, Ibu. Silakan. Tadi Bapak, ya, dan Ibu. Silakan. Baiklah Bapak Mario, sudah bersama kita, sahabat-sahabat Super yang akan mempertanggungjawabkan pilihan mereka. Silakan Pak. Silakan. Nama Bapak? Perkenalkan, nama saya Bobby Marzuki dari Bengkulu. Oh, dari Bengkulu, bukan main kita berikan kemenangan. Pak Bobby dan Ibu, nama Ibu? Saya Ibu Aryati Dari Jatinegara. Jatinegara, jauh sekali. Nah, Pak Bobby dan Ibu Aryati memilih ya. Anda akan memberitahu. Mengapa, Pak? Oke, saya akan mengatakan ya karena untuk perselingkuhan ini, apalagi kalau sudah ada niat. Nah, jadi dengan ada niat itu, kita masih bisa membendung. Kalau umpama kita kasih tahu sama suaminya, nah berarti nanti kita bisa saling introspeksi diri. Umpama Kita, Anda nggak ikut selingkuh. Karena kalau dia, Pak. Dia, mereka, itu suami istri. Nah, jadi Anda mencegahnya dengan memberitahu. ya. Good. Kalau Ibu? Pada intinya hampir sama, tapi biasanya kalau ada teman saya yang minta doa untuk kembali lagi ke first love-nya, berarti kan ada something wrong di rumah tangga mereka. Yeah. Entah dari istri atau dari suami. Gitu. Jadi mungkin dengan memberitahu itu bukan bermaksud untuk membuat rumah tangganya berantakan, tetapi supaya sang suami bisa merasa apa yang tidak ada di dirinya sehingga sampai teringat first love-nya begitu, Pak. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan. Nama Ibu? Nama saya Sri, Pak. Saya dari Binjai, Sumatera Utara. Binjai. Iya. Ibu memilih tidak memberitahu. Iya. Mengapa? Saya sih lebih
ingin maksudnya menasehati si istrinya tadi Pak gitu. Maksudnya ya kalau udah punya suami ya jangan seperti itu lagi gitu. Kalau dia marah waktu dinasehati? Ya kalau dia marah ya biarin aja nanti suaminya tahu sendiri. Nanti suaminya tahu. Sebetulnya ibu berharap suaminya tahu ya? Iya, saya berharap. Nama Anda Pak? Nama saya Sabam. Ya Pak Sabam, Anda memilih tidak, mengapa? Iya, saya memilih tidak karena fokus saya bukan kepada suaminya, tetapi kepada istrinya. Oh, super. Berarti yang salah adalah istrinya. Ya. Artinya yang perlu diperbaiki adalah istrinya, bukan suaminya. Yang paling simpel adalah saya mendoakan dia untuk tidak meminta doa yang itu lagi. Yang kedua tentu secara langsung Beritahu. untuk mengingatkan. Beritahu. Tidak memberitahu, tapi mengingatkan bahwa itu salah. Mengingatkan tanpa memberitahu itu bagaimana Pak? Kalau memberitahu berarti sekedar hanya kamu salah. Tapi mengingatkan adalah setelah memberitahu ada ganjaran dari perbuatan dia itu. Yang ganjar siapa? Bisa jadi suaminya di kemudian hari, atau saya sebagai sahabatnya meninggalkan dia, Bukan atau main. Tuhan mungkin. Oh, bukan main. Ini Kira-kira ganjarannya seperti itu, lengkap Pak ya. Mario. Oke, sementara kita berikan tepuk tangan dulu. Saya pikir, kalau dampak dari diberitahu itu terus bercerai bagaimana? Dampak dari diberitahu bercerai berarti memang dari awal sudah ada masalah dalam rumah tangganya. Begitu Pak. Jadi kalau diberitahu kan mungkin suaminya akan berpikir mengapa bisa sampai karena perempuan itu adalah penyembunyi rasa yang paling baik Pak. Apalagi di depan suami. Jadi kalau seperti nanti dulu. Bener ya? Wanita itu penyembunyi rasa. Terus kenapa mereka ngomelan? Oke, jadi wanita itu penyimpan rasa. Jadi harus diberitahu bahwa memang ada something wrong supaya suaminya bisa introspeksi diri, supaya bisa lebih baik lagi agar istrinya makin cinta begitu Oh, Pak. nah sebetulnya wanita ini sudah tahu nggak dia salah, Ibu? Pasti sudah tahu. Nah, tahu, wong dia sembunyi-sembunyi. Berarti dia sebetulnya tahu perasaannya, disembunyikan dari suaminya, tapi terbuka ke orang lain loh. Nah, nasihat Anda? Yang mau saya nasihati siapa Pak Mario? Nah, sekarang suaminya, nasihatnya bagaimana ke suami? Suaminya. Oh, berarti intinya saya harus memberitahu dong ketika menasihati. Saya akan katakan ke suaminya, friend, suamimu butuh. Nanti dulu, nanti. Sorry. Laki-laki kok suamimu? Oh, sorry. Laki-laki istrimu ya, oke. Oke, Nah. friend, istrimu butuh Perhatian. perhatian ekstra, cinta yang lebih, ungkapan yang lebih hidup, pernyataan cinta yang lebih dalam. Itu dia. Tolong lihat penjelasan sedikit dari saya ini. Wanita yang baik, ini kan hukumnya. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya. Sekarang tidak enak dikatakan ini ya. Tapi istri ini baik nggak? Tidak ya? Nah hukumnya dan sebaliknya. Berarti sebetulnya suaminya sesuai loh. Suaminya sedang sesuai untuk wanita ini. Katanya sedang. Sedang sesuai. Berarti ada sesuatu juga di suaminya. Sehingga dia diberikan istri yang mampu menselingkuhinya. Dia sedang sesuai. Nah kalau dia mau memperbaiki pernikahannya, siapa yang diperbaiki pertama kali? Diri suaminya. Supaya oleh Tuhan dihadiahkan istri yang lebih baik. Terus apakah istrinya diganti? Belum tentu. Karena istri ini bisa dibaikkan. Dapat hidayah lalu bilang, oh iya aku nggak boleh begitu. Lalu pulang insyaf menjadi istri yang lebih baik. Bisa begitu toh? Ya Pak. Ya, tapi hukumnya setuju Anda? Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya? Setuju. Good. So kalau gitu kita sependapat. Terima kasih banyak.
Baiklah Pak Mario, sahabat-sahabat super, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Banyak di antara kita bekerja tidak fokus, jadi bertahun-tahun di pekerjaan yang salah dan tidak tahu.